Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, teman-teman, saya akan memberikan materi terkait untuk persiapan teman-teman praktikum 1, nanti juga sebagai bahan pretest gitu ya. Jadi, untuk praktikum 1 kita akan menggunakan software Maxuf Resisten gitu ya. Kita akan menggunakan software Maxuf Resisten. Jadi pastikan teman-teman semua sudah menginstal software Maxuf. Nah, untuk kenapa kita menggunakan Maxuf Resisten gitu ya untuk praktikum mesin kapal perikanan, karena Maxuf Resisten ini menyediakan sarana untuk memprediksi hambatan lambung kapal, di mana Maxuf Resisten ini itu menghitung hambatan lambung itu pada kecepatan yang kita input. Nantinya itu memberikan hasil berupa grafik dan juga data tabular. Nah, seperti itu. Jadi nanti prediksi hambatan dari Maxuf Resisten ini tuh juga dapat menampilkan gelombang, bentuk gelombang juga nanti kita bisa dapat menampilkan bentuk gelombang pada kecepatan tertentu yang kita input. Jadi nanti hasilnya itu berupa data grafik, tabular, dan juga ada prediksi gelombang seperti itu ya. Jadi algoritma yang diimplementasikan di dalam program Maxuf ini itu untuk memperkirakan hambatan lambung kapal. Oke, mungkin itu singkatnya terkait Maxuf Resisten. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan beberapa hal tentang tools gitu ya, tools yang kita gunakan nantinya. Nah, pertama itu dari file ini adalah Open Design. Jadi nanti Open Design ini fungsinya untuk apa? Untuk membuka desain yang sudah teman-teman buat di Maxuf Modeler. Jadi ketika teman-teman sudah membuat file di Maxuf Modeler, nanti teman-teman tinggal Open Design ke Maxuf Resisten untuk dilakukan analisis. Jadi pastikan teman-teman nanti sudah memiliki semuanya hasil dari praktikum kapal perikanan sebelumnya dari gambaran Maxuf Modeler. Nah, selanjutnya itu adalah analisis, tool analisis, di mana ada metode, speed, dan efisiensi. Nanti ada juga calculate free surface. Nah, metode ini ada banyak ya, teman-teman. Tapi kenapa kita gunakan yang Holtrop di sini? Karena merupakan analisis metode untuk kapal displacement. Dan juga alasannya kenapa sih kok kita memilih Holtrop bukan metode yang lain? Karena algoritma Holtrop ini sendiri itu dirancang untuk memprediksi hambatan pada kapal menangkap ikan. Itu menurut Holtrop tahun 1978. Jadi kita menggunakan metode Holtrop ini bukan tanpa alasan karena memang sudah algoritmanya dirancang untuk kapal ikan. Nah, karena kan kita praktikumnya ini menganalisis kapal perikanan gitu ya. Jadi makanya kita menggunakan Holtrop, di mana itu juga bentuk kapal displacement dan juga kapal monohull. Kenapa kita nggak pakai Savitsky, kenapa kita nggak pakai Blomfog, Latihaju, Weiman, Slender Body, dan lain-lain. Kalau misalnya Savitsky gitu ya, mungkin sedikit saya jelaskan. Kalau Savitsky itu memang Savitsky, Blomfog, Latihaju, Weiman ini untuk kapal-kapal planning ya, untuk kapal-kapal planning atau kapal-kapal yang lambung kapalnya itu melayang. Jadi untuk jenis-jenis kapal cepat. Nah, makanya itu untuk analisa planning. Kan kalau kapal ikan kan nggak sampai melayang gitu ya, jadi kita nggak pakai. Untuk yak, ini juga untuk jenis kapal yak ya. Biasanya kapal yak itu yang pakai layar. Terus habis itu kapal mewah biasanya itu pakai yak. Nah, Analytech Slender Body sendiri ini dia punya specific value. Sebenarnya kita bisa pakai ini, cuman nggak perlu lah, kita Holtrop aja cukup. Nanti Slender Body juga biasanya untuk kapal selam, terus kapal molan itu juga apa kantamaran itu juga bisa. Kayak gitu ya. Itu kenapa kita milih Holtrop. Oke, lanjut ke speed. Jadi untuk speed sendiri di sini adalah kita memasukkan minimum dan maksimumnya. Minimumnya kita buat 0 dan maksimumnya kita buat kecepatan maksimum dari kapal kita untuk kita analisis kebutuhan power dan tahanannya di kecepatan tersebut, kayak gitu ya. Jadi kita masukkan minimum dan maksimumnya. Misal ya maksimumnya 14 ya kita tulis 14, minimumnya kita buat 0. Oke, lanjut. Di analisis ada efisiensi. Nah, efisiensi ini kenapa kita nggak tulis 100% gitu ya? Karena memang efisiensi dari mesin kapal sendiri itu pasti akan berkurang efisiensinya ketika sudah dipasang di kapal.
Mungkin kalau di tulisannya di apa namanya di katalog mesinnya 1000 horsepower misal. Pasti nanti ketika sudah kita pasang di kapal itu efisiensinya akan berkurang karena mungkin ada pengurangan efisiensi gearbox, ada pengurangan efisiensi shaft, ada pengurangan efisiensi propeller atau mungkin tahanan dari luar, dari gelombang, dari ombak, dari air, laut gitu ya misalnya. Itu pasti efisiensinya akan berkurang dan kita estimasikan menggunakan efisiensinya adalah 70% bukan 100% kayak gitu. Oke, lanjut. Mungkin nanti ini kalau ketika kapalnya udah diinput itu ada beberapa tampak ya. Ada beberapa tampak depan, atas, samping gitu ya. Terus tampak perspektif. Nah, ini nanti adalah data window ya untuk menghasilkan data tabularnya. Ini juga Ford number dan juga ini untuk menghasilkan data grafiknya. Kayak gitu teman-teman. Ya, terus yang terakhir di analisis tadi saya lupa ini adalah calculate free surface. Calculate free surface ini nanti itu untuk menggambarkan bentuk hasil gelombang pada kecepatan tertentu yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, mungkin itu singkat yang bisa saya jelaskan ke teman-teman terkait bahan praktikum 1. Silakan dipelajari. Nah, nanti teman-teman kurang jelas bisa tanya ke asisten masing-masing. Jadi ini nanti untuk bahan pretest di praktikum 1 dan untuk bahan belajar kalian supaya nggak terlalu bingung ketika menggunakan maksud resisten nantinya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, selamat belajar dan semangat.